Ini adalah kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api, yang mengabdi sejak muda hingga tua. Senja mulai merayap di langit Cirebon, mewarnai awan dengan jingga dan ungu. Di pos kecil bercat pudar, Pak Jono duduk termenung, ditemani secangkir kopi yang mulai dingin. Usianya senja, sama seperti langit sore itu, namun matanya masih awas, telinganya masih peka terhadap deru kereta yang sebentar lagi melintas. Sudah lebih dari 30 tahun Pak Jono mengabdikan diri sebagai penjaga pintu perlintasan kereta api di jalur yang menghubungkan kota dengan desa-desa di sekitarnya. Baginya, palang pintu bukan sekadar besi penghalang, melainkan garis batas antara keselamatan dan bahaya. Setiap bunyi gemerincing bel, setiap deru lokomotif yang mendekat, selalu membangkitkan tanggung jawab besar di hatinya. Dulu, saat masih muda dan penuh semangat, Pak Jono seringkali merasa bosan dengan rutinitasnya. Menarik dan menurunkan palang, melambaikan bendera merah, menunggu kereta berlalu. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami arti penting pekerjaannya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kelalaian sesaat bisa berakibat fatal. Ia melihat betapa terburu-burunya pengendara motor dan mobil yang seringkali tak sabar menunggu, mempertaruhkan nyawa demi beberapa menit waktu. Ada banyak kisah yang terukir di benaknya. Kisah tentang seorang ibu yang terburu-buru menjemput anaknya dari sekolah, hampir saja menerobos palang yang sudah mulai turun. Kisah tentang seorang kakek pengendara sepeda yang kurang awas, nyaris terserempet kereta barang. Dan yang paling membekas adalah kisah beberapa tahun lalu, ketika seorang pemuda dengan earphone di telinga, asyik dengan dunianya sendiri, tak menyadari kedatangan kereta api. Pak Jono dengan sigap berlari, menarik pemuda itu beberapa detik sebelum maut menjemput. Sejak saat itu, rasa tanggung jawabnya semakin besar. Kini, di usia senjanya, Pak Jono tak lagi merasa bosan. Setiap kereta yang melintas adalah pengingat akan tugasnya yang mulia. Ia adalah mata dan telinga bagi para pengguna jalan, memastikan mereka selamat melintasi rel. Ia adalah benteng terakhir sebelum bahaya datang. Suara gemuruh dari kejauhan memecah lamunannya. Pak Jono menegakkan tubuhnya, matanya menajam. Benar, itu dia, kereta api Sancaka dari arah timur. Tangannya bergerak sigap, memutar engkol untuk menurunkan kedua palang pintu. Bunyi bel peringatan berdering nyaring, memecah kesunyian sore. Kendaraan-kendaraan mulai berhenti di kedua sisi rel. Motor, mobil, bahkan beberapa pejalan kaki menunggu dengan sabar. Pak Jono mengawasi dengan seksama, memastikan tidak ada seorang pun yang mencoba menerobos. Kereta api dengan gagah melintas di hadapannya, gerbong-gerbongnya berderit panjang. Anginnya menerpa wajah Pak Jono, membawa serta bau khas besi dan debu. Ia berdiri tegak, memberikan hormat kepada masinis yang membalasnya dengan lambaian tangan. Setelah rangkaian gerbong terakhir berlalu dan sirine kereta menjauh, Pak Jono kembali memutar engkol, mengangkat palang pintu. Kendaraan-kendaraan kembali bergerak, melanjutkan perjalanan mereka. Pak Jono menghela napas lega. Tugasnya untuk hari ini hampir selesai. Ia kembali duduk di kursinya, menyesap kopinya yang kini benar-benar dingin. Di luar, matahari semakin condong ke barat, meninggalkan jejak kemasan di langit. Ia tahu, esok pagi, rutinitas yang sama akan kembali menantinya. Namun, Pak Jono tak pernah lelah. Di setiap palang pintu yang ia jaga, terukir harapan akan keselamatan setiap jiwa yang melintas. Ia adalah penjaga setia, bukan hanya pintu perlintasan, tetapi juga harapan. Dan di senja kehidupannya, ia menemukan kedamaian dalam pengabdiannya.